Oke, saat ini saya akan menjelaskan grand theory yang dipunyai oleh Barat. Lalu apa yang kita punya dan yang saya punya? Yang saya punya adalah religion theory dan mitologis theory. Teori mitologi dan teori agama. Kalau teori grand theory rasional saya tidak punya, belum melekat di hati. Saya masih menggunakan agama dan mitos. Rasionalnya digunakan ketika saya terdesak. Kita akan berangkat ke green theory tersebut. Nah, orang Barat menciptakan grand theory. Berikut ini pengetahuan manusia ada 3 macam, yaitu pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Kita bicara dulu dalam pengetahuan sains. Pengetahuan sains itu terdiri dari 2, empirisme dan rasionalisme. Mungkin keduanya mempunyai kelemahan, namun orang-orang Barat memegang teguh ini sehingga sampai-sampai mungkin saja ada Tuhan itu rasional, mungkin. Jadi Tuhan itu disebut mungkin, belum pasti, seperti orang-orang Timur. Orang-orang Timur kebanyakan Tuhannya pasti, apalagi orang-orang Indonesia. 90% masyarakatnya beragama saja ya, bukan berakhlak. Tetapi tidak ada bukti empiris. Tidak ada bukti empiris bahwa Tuhan itu ada. Apakah Tuhan bisa terlihat? Itulah yang mereka tanyakan orang-orang Barat. Karena itu metode ilmiah seperti itu tidak akan memungkinkan manusia mampu memahami adanya Tuhan. Jadi Tuhan tidak bisa dimetode ilmiahkan karena Tuhan sifatnya spiritual, dan spiritual itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang merasakannya. Tetapi orang-orang Barat perasaannya tidak digunakan. Karena yang digunakan adalah empiris. Karena perasaan itu akan mengganggu empirisme, mengganggu pembuktian. Pembuktian itu akan terganggu kalau mengutamakan perasaan, sehingga perasaan bukan utama, rasa. Akibatnya tidak mungkin memahami ajaran Tuhan yang ada dalam wahyu. Jadi tidak mungkin mau berkata apapun, mau berkata sebanyak apapun, kalaulah mereka sudah percaya dengan empirisme, pembuktian secara indrawi, akan tertolak. Maka jangan kaget jika orang modern, orang-orang di barat sana yang seperti itu menolak adanya Tuhan. Karena Tuhan itu untuk apa? Buktinya apa? Buktinya apa bahwa Tuhan itu berperan pada manusia? Mengapa banyak orang yang kelaparan kalau ada Tuhan? Mengapa Tuhan tidak menolongku ketika aku sedang kesusahan? Mereka tidak memahami Tuhan itu seperti apa. Mereka kira Tuhan itu adalah penolong ketika hambanya sedang susah. Padahal bukan itu. Padahal Tuhan itu memberikan ujian cobaan. Terlihat susah oleh kita, namun oleh Tuhan itu adalah ujian supaya kualitas manusianya meningkat lebih tinggi lagi. Dan di alam selanjutnya manusia akan bertahan hidup dari ujian-ujian cobaan yang dia alami ketika di dunia. Manusia unggul di alam selanjutnya. Kalau manusia itu selalu ditolong ketika di dunia dan tidak pernah menerima tantangan, artinya apa? Artinya manusia itu lemah dan belum tentu akan survive pada alam selanjutnya. Itu Tuhan dari timur. Kalau Tuhan dari barat, Tuhannya ingin selalu menolong hambanya, tapi tidak seperti itu. Karena Tuhan itu sifatnya adil, dan keadilan Tuhan akan terlihat apabila kita telah tersingkap, apabila kita telah tahu, dan apabila kita telah meninggalkan jasad ini. Maka jangan kaget jika orang modern seperti itu menolak adanya Tuhan. Mengapa banyak orang barat yang rata-rata berpikir ilmiah seperti itu tetapi percaya juga adanya Tuhan beragama? Lebih herannya kalau orang barat tidak percaya Tuhan itu wajar karena mereka berpikir empirisme, rasionalisme. Namun ada juga orang barat loh yang percaya Tuhan. Kenapa mereka bisa percaya Tuhan? Kenapa banyak gereja? Kenapa ada saja gereja yang penuh isinya? Ada saja masjid yang isinya penuh. Karena di sana agama yang berkembang itu 2, Kristen dan Islam. Apalagi di Inggris. Orang barat menciptakan green theory yang 3 tadi saya sebutkan di awal.
Yang pertama pengetahuan sains yang berdasarkan empiris, yang kedua pengetahuan filsafat yang berdasarkan dari pertanyaan yang abot, pertanyaan yang sangat mendalam, mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas karena terlihat tidak jelas, mempertanyakan sesuatu yang seolah-olah benar padahal tidak. Dan pengetahuan agama, pengetahuan wahyu yang diberikan dari langit kepada bumi secara teks. Apakah benar orang barat menerima ketiga teori itu, rasionalisme, filsafat, dan agama. Agama difilsafatkan, sains difilsafatkan, maka akan melahirkan keyakinan yang utuh terhadap green theory, rasionalisme, agama, dan filsafat. Pembagian ini terutama pada dasarnya, pada epistemologinya, pada segi ilmu pengetahuannya, pengetahuan sains diperoleh dari penelitian yang rasional dan bukti empiris. Rasional, masuk akal, dan ada buktinya, maka diterima. Pengetahuan filsafat diperoleh dari berpikir dan hanya rasional, hanya menyusun kata-kata, hanya menyusun premis-premis sehingga melahirkan kesimpulan yang masuk akal. Contohnya, tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam. Sebagian orang Indonesia beragama Hindu. Kesimpulannya, sebagian masyarakat Indonesia beragama Hindu dan sebagian masyarakat Indonesia beragama Islam. Itu namanya kesimpulan. Jadi tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam, juga tidak semua masyarakat Indonesia beragama Hindu. Karena sebagian orang Indonesia itu beragamanya berbeda-beda, bermacam-macam, bukan hanya 6 yang formal, tapi juga banyak yang mengikuti aliran kepercayaan nenek moyang. Nah, pengetahuan filsafat diperoleh dari berpikir dan hanya rasional. Tidak ada bukti empiris, dan pengetahuan agama diterima begitu saja dari Tuhan. Kalau orang barat menerima pengetahuan agama, maka yang akan dia terima adalah teksnya, nasnya, Al-Qur'annya, tafsirnya, begitu saja. Sains dianggap benar bila empiris. Kalau empiris, maka benar. Filsafat dianggap benar bila rasional. Kalau rasional dianggap benar, dan agama hanya diyakini begitu saja. Jadi agama itu tidak perlu dipertanyakan. Itulah yang berlaku di barat. Kalau ada wahyu, kamu yakini dengan hati, maka kamu terima. Karena itu adalah berita besar dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan agama. Karena dalam agama itu informasinya melampaui ruang dan waktu. Dalam agama dijelaskan tentang kiamat. Tentu saja kiamat belum terjadi. Dalam agama dijelaskan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Tentu saja Nabi Muhammad pada saat itu belum datang. Kenapa bisa dijelaskan pada agama? Maka pada saat itu juga orang-orang barat percaya dengan begitu saja agama. Karena kebenaran agama itu suatu saat akan benar. Tidak bisa dimasukkan kepada teori rasionalisme, juga tidak bisa dimasukkan pada teori filsafat. Agama itu benar dengan sendirinya. Tidak bisa ditempel-tempelkan dengan filsafat. Hanya diyakini begitu saja. Jadi agama itu dasarnya ialah keyakinan. Kalau kamu yakin, maka kamu ambil agama itu. Tapi kalau kamu ragu, maka kamu tidak usah beragama. Kamu tidak perlu beragama dan kamu tidak perlu menyembah Tuhan kalau kamu ragu atas keyakinan yang kamu yakini. Manusia itu mempunyai kehendak bebas. Barang siapa yang mempergunakan keyakinan itu dengan secara maksimal, maka dia tidak akan menyesal. Kalau kamu ragu atas keyakinanmu dan kamu tidak mengganti agamamu dan keyakinanmu, maka kamu akan menyesal nantinya. Silakan kamu yakin atas dirimu sendiri, atas apa yang kamu pegang, dan komitmenlah, setialah pada apa yang kamu pegang. Apapun agamamu, apapun ajaranmu, yang penting kamu yakin terhadap apa yang kamu pegang. Itulah komitmen terhadap diri, humanisme yang sejati. Jadi agama itu pada dasarnya yakin, sekalipun kebenarannya tidak diterima oleh sains, sekalipun kebenarannya tidak diterima oleh sains atau filsafat, agama bukanlah objek pemikiran dan bukan objek penelitian empirik. Kalau agama objek penelitian empirik, maka agama tidak akan ada, karena bukti empiriknya belum terlihat. Kalau agama objek pemikiran rasional, apa yang harus dirasionalkan? Sedangkan agama menjelaskan tatanan masa depan, masa lalu, dan masa sekarang. Masa lalu saja manusia sudah tidak bisa berpikir bagaimana itu terjadi, seperti terjadinya pembelahan laut pada saat Musa, seperti terjadinya kiamat. Itu susah diempirikan, apalagi dirasionalkan, karena hanya bisa diyakini. Agama bukanlah objek pemikiran dan bukan pula objek penelitian empirik.
Keyakinan itulah dasar kebenarannya. Kebenaran agama mutlak, diterima, diyakini, dan dijalani. Dalam kenyataan sejarah, ajaran agama Kristen di Barat tidak selalu sejalan dengan pemikiran filsafat dan sains. Dalam sejarah juga ada kenyataan bahwa ajaran agama Kristen menghambat perkembangan sains dan filsafat. Juga seni. Ini terjadi pada saat zaman kegelapan, The Dark Age di Barat. The Dark Age, zaman kegelapan. Pada saat zaman kegelapan bersamaan dengan Golden Age-nya orang Islam, di mana segala ilmu pengetahuan, filsafat berkembang di sana, sedangkan pada saat zaman kegerejaan kegelapan terjadi The Dark Age, zaman kegelapan, di mana orang-orang gerejalah yang berkuasa atas segala hukum negara tersebut. Tidak boleh adanya ilmu pengetahuan, sekolah, hukum-hukum, sains, kedokteran, semuanya harus berdasarkan atas hukum gereja. Dalam sejarah juga ada kenyataan bahwa agama Kristen menghambat perkembangan sains dan filsafat juga seni. Karena itulah timbul usaha memisahkan sains, filsafat, seni di satu pihak dengan agama dan di pihak lain. Agama dipisahkan dari sains, filsafat, dan seni karena agama menjadi penghambat pada saat itu. Proses pemisahan inilah yang disebut sekularisasi. Jadi sekularisasi itu hanya terjadi pada zaman The Dark Age Kristen saja. Kalau di Islam belum pernah terjadi namanya sekularisasi. Karena kenapa? Karena fungsi agama diyakini oleh orang Islam, dan fungsi agama itu tidak dipisah-pisahkan dari kehidupan-kehidupan manusia. Tidak juga dipisah-pisahkan. Sebentar, ada iklan dulu. Agama itu tidak dipisah-pisahkan oleh sains, filsafat, juga seni. Tapi di dalam Islam yang saya rasakan secara pribadi, seni dengan agama bisa jalan. Seni dengan filsafat, agama dengan filsafat bisa jalan. Kemudian sains dengan agama bisa jalan. Seluruhnya bisa saya jalani tanpa adanya yang melarang. Itulah keuntungan bagi saya pribadi sebagai orang yang memegang agama tertentu, yaitu agama Islam. Tidak ada yang melarang saya bahwa saya suka musik, saya suka menari, karena yang menjalani agama adalah saya. Tapi kalau di the Dark Age, pada saat itu kamu tidak mempunyai free will, kamu tidak mempunyai kehendak bebas. Kalaulah kamu ketahuan kamu suka musik misalnya, kamu suka sains, maka kamu akan dihukum. Tapi sekarang bebas, mau itu agama Islam, mau itu Kristen, Hindu, Buddha, kalian semua bebas. Maka sekarang adalah zaman-zamannya kebebasan, dan kebebasan itu janganlah disalahgunakan, karena kalau disalahgunakan akan mencelakakan diri kamu sendiri. Nah, sekularisasi itu berlaku bagi negara yang mengekang penduduknya untuk mengikuti aturan agama-agama tertentu. Kalau di Indonesia tidak ada pengekangan, dan setiap orang, setiap warga penduduk Indonesia berhak menjalankan agamanya masing-masing. Tidak ada peperangan, tidak ada penyalah-penyalahan, tidak ada juga pengkafiran. Kalau ada pengkafiran artinya mereka beda agama. Kalau satu kelompok bilang kafir ke kelompok lain, tapi satu agama, berarti salah satunya pasti kafir. Ya, kalau ada dua agama berseteru, dua mazhab berseteru, maka salah satunya adalah kafir. Tidak mungkin kedua-duanya benar, pasti salah satu ada yang salah. Entah itu yang menyalahkan atau yang disalahkan. Kita pilih saja nanti. Nah, itu dari sekularisasi agama. Mula-mula sekularisasi itu terjadi di bidang seni pada abad ke-12 di Italia. Hasil akhirnya ialah mazhab seni untuk seni. Tadinya seni itu untuk Tuhan, lantas seni itu meningkat dengan derajat manusia, dan terakhir seni itu untuk seni. Jadi seni itu tidak bisa digabungkan dengan agama, karena orang yang beragama di sana keberatan untuk menggabungkan seni dengan agama. Sedangkan sekarang ini seni tidak dipermasalahkan lagi. Itulah keuntungan di zaman sekarang. Itulah keuntungan yang dapat kita nikmati sekarang. Kita mempunyai kebebasan menjalankan agama ini. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang menghukum, selama undang-undangnya tidak ada. Karena undang-undang itu ada apabila
mengganggu ketatanan masyarakat. Apabila mengganggu dan meresahkan masyarakat, maka itu masuk undang-undang. Kalau tidak meresahkan, selama itu aman bagi sesama, aman bagi kelompok ini dan kelompok itu, terserah saja. Itulah dari saya di bagian kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.